Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang berpolitik. Menurut Abu Nawas belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri tersebut. Mula-mula Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangan. "Saya tahu Tuan Menteri," kata sang murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, itu bukan jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya juga. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Oh ya? Silahkan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Kemudian seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi sering berbuat usil, dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan, Tuan Menteri," jawabnya. "Baiklah Hasan, coba sebutkan sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si Hasan. "Hebat, itu baru benar. Itu adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Begini Tuan Menteri, karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas dan murid-murid lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ditertawakan murid-murid Abu Nawas, sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya.
Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi tidak enak. Tapi bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun, karena tidak berani membangkang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tidak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi wajah yang tak karuan. Bagi Tuan Gubernur ini sungguh menggelikan, ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Tentu saja, aku akan hadir, asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan padamu, kata Tuan Gubernur. Baju pemberian gubernur pasti bagus. Aku sungguh beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas lalu ditutup. Kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kau tampak gagah dan pantas, Abu Nawas. Semua orang pasti akan memandangmu. Sekarang silahkan pulang. Besok aku pasti akan datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Apa-apaan kau ini? Memalukan. Lekas copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan "Aku orang bodoh." Kurang ajar, dasar gubernur somplak, aku telah dikerjai olehnya. Jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku, geram Abu Nawas. Sementara itu, Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya. Namun dalam hati ia berkata, "Kali ini aku jangan sampai tertipu olehnya. Aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Apa yang ingin Tuan bicarakan? Katakanlah," tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam.
Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang, kata Abu Nawas. Tapi ini sudah larut malam Abu Nawas, kenapa tidak menginap di sini saja? Tawar sang gubernur. Apa tidak merepotkan? Tanya Abu Nawas. Kenapa merepotkan? Istana ini dibangun dari uang rakyat Abu Nawas, jadi kamu berhak untuk menginap di sini, balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati, kini berubah menjadi rasa kagum. Tidak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka, diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya, ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja ia menaburkan ke seluruh tubuh. Namun, bedak tersebut juga merupakan jebakan. Karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin. Sehingga dalam waktu semalaman ia bersin terus-menerus. Kurang ajar, tunggu saja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian terdengar kabar, Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa. Tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Dan hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. Ayo, nikmati semua hidangan ini, kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Begitu pula dengan Tuan Gubernur. Namun tak berapa lama, Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya. Sementara orang-orang tampak asik memakannya dengan lahap. Kenapa rasanya tidak enak dan menjijikkan, padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menungging. Para tamu undangan yang hadir spontan tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak mereda, ia mengambil sabut tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. Terima kasih atas jamuannya, wahai Gubernur tolol, kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kurang ajar, kalian berani-beraninya menyebutku seperti itu, bentak Tuan Gubernur. Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil demikian? Coba baca tulisan di punggung jubah Tuan, balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. Ulah siapa ini? Ayo mengaku, teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan terdiam. Saya Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. Apa maksudmu dengan perbuatanmu ini? Kau telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang,
bentak Tuan Gubernur. "Itu akibat ulah Anda sendiri, Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Jika Anda tak senang, berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang baik. Sore itu, Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas kelakuan Abu Jahil sendiri. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalaskan perbuatannya, tapi masih bingung, belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." Fitnah Abu Jahil. "Yang benar saja, mungkin kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka tidak percaya. "Sumpah mati kawan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya, percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar, Abu Jahil?" Abu Jahil menjawab, "Iya Tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya sangat keji." Yang lain pun menimpali, dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati, ucap mereka. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar kabar tersebut. "Lalu, mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada di dalam tahanan, Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu? Bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakanmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar, Paduka. Saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat dari mana kalau Abu Nawas telah melakukannya?" tanya Raja. "Abu Jahil yang mengatakan, Paduka," jawab mereka serempak.
Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemeteran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukan telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apa benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam." Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu apa akibat dari perbuatanmu itu? Seluruh masyarakat Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya karena fitnah yang kau buat," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya juga tidak menyangka bakal jadi seperti ini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Abu Jahil ketakutan. "Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara," kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya." Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan dari Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalan atas apa yang sudah terjadi. "Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya," katanya. "Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku ini?" kata Abu Jahil. "Tidak ada Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Pasti ada yang bisa kulakukan, katakan saja Abu Nawas," paksa Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu." Abu Jahil pun segera pergi dan kembali dengan bantal yang diminta Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. "Sekarang apa lagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Sekarang kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal tadi," perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. "Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh," kata Abu Jahil. "Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku Abu Jahil. Beritanya sudah tersebar luas dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya menundukkan kepalanya seraya menyesali perbuatannya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram, sebab minuman arak terbuat dari buah anggur. Suatu hari, ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawa ke istana untuk mendapat hukuman. "Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan kau bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan.
masih saja mengaku tidak salah, hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal. Paduka tentunya sudah tahu, pembuatan minuman arak dari buah anggur dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Itu tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara soal hukum agama Paduka, kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, kalau itu sih gampang Paduka, saut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Abu Nawas. Baiklah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil kembali. Tidak ada masalah, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ujar Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan tanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah itu berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambutmu aku siram dengan air, apakah sakit? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Baik, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit juga? Tanya Abu Nawas. Itu juga tidak, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan di kepalamu, apakah terasa sakit? Tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah
adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikannya banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak?" tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Pernah suatu kali, ada seorang yang merasa paling pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur, dia langsung mendapatkan siksaan?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang, bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas. "Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang," ucap si pemuda.
Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang, katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat, tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata, Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi sama sekali aku tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu, apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat mereka terlihat begitu tenang. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat pohon apel. Namun, yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya, ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya itu suatu hal yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya tersebut, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemas. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya.
Tentu saja aku tahu, bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buah itu, ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras. Padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia.
Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut.
Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju. Dan di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham.
Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Ya, silahkan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira.
Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja, serta mengambil hadiah 3.000 dirham. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zolim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya balik gubernur. Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati, ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, ungkap para sastrawan. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa.
Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia, maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang, maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas.
Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana.
Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur?" ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu.
Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan, ujar sang saudagar. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air? Sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu,
akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang, karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya,
Lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari.